Angin senja berhembus pelan di pesisir Gresik. Ombak memukul batu-batu karang seakan membawa pesan jauh dari masa lalu. Masa ketika seorang anak kecil terdampar tanpa nama, tanpa keluarga, namun kelak menjadi cahaya Islam di tanah Jawa. Dialah Sunan Giri, sang pembawa risalah, sang pewaris keilmuan dari samudra takdir. Pada suatu malam, ketika lautan tengah berkecamuk, sebuah perahu kecil terombang-ambing di antara gelombang yang mengamuk. Seorang bayi, mungil dan tak berdaya, terapung dalam peti kayu, menyusuri gelombang tak tentu arah. Tak seorang pun tahu bahwa bayi ini lahir dari darah bangsawan, dari ayah seorang ulama, Maulana Ishak, dan ibunya, Dewi Sekardadu dari Belambangan. Namun, nasib memisahkan mereka, menenggelamkan masa depan yang belum sempat bernafas. Hingga akhirnya, para nelayan menemukan bayi itu terdampar di pesisir Gresik. Mereka terkejut, namun juga takjub, seolah Tuhan telah menitipkan sesuatu. Mereka menamai bayi itu Joko Samudro, dan sejak hari itulah Samudra menjadi saksi perjalanan seorang wali yang kelak mengguncang masa waktu berjalan. Joko Samudro tumbuh menjadi pemuda cerdas, tekun, haus ilmu. Ia dikirim untuk menimba pengetahuan hingga akhirnya dipertemukan dengan sang guru agung, Sunan Ampel. Di bawah bimbingan sang wali, Joko Samudro menemukan jati dirinya. Ia mempelajari ilmu agama, dakwah, dan kepemimpinan. Akal dan hatinya tumbuh seperti cahaya yang tak lagi bisa dipadamkan. Dan di sanalah ia diberi gelar Raden, paku gelar yang kelak semakin dikenal sebagai Sunan Giri. Namun perjalanan dakwah bukanlah jalan yang mulus. Di Jawa bagian timur, khususnya di Belambangan, pengaruh Hindu-Buddha masih sangat kuat. Banyak rakyat hidup dalam ketakutan, tunduk pada penguasa yang tak mengizinkan ajaran baru berkembang. Di antara adat dan kepercayaan lama, kehadiran Islam dianggap ancaman. Tapi Sunan Giri tak gentar. Dengan kelembutan hati, ia mendatangi rakyat satu persatu. Ia tidak memaksa, tidak mengusir keyakinan yang telah lama berakar dalam budaya, namun perlahan melalui permainan tradisional, tembang, dan syair ajaran, Islam meresap seperti air yang menyerap ke dalam tanah. Konon, sejumlah permainan anak seperti jelungan, jamuran, dan gasing adalah media dakwah Sunan Giri. Syarat makna, syarat pesan moral. Anak-anak belajar dengan gembira, sementara hati para orang tua mulai luluh melihat kedamaian yang dibawa sang wali. Tak hanya di Jawa, dakwah Sunan Giri menjalar hingga Nusa Tenggara, Sulawesi, Lombok, dan Kalimantan. Para pelaut membawa ajarannya melintasi lautan, membawa pesan Islam yang santun, ramah, namun dalam maknanya. Karena itulah masyarakat menyebutnya Sunan Giri Waliullah, sang penjaga tatanan dan kebenaran. Dalam sejarah, pengaruhnya begitu besar, hingga karajan-karajan Islam di Nusantara menjadikan Giri seolah pusat rujukan keputusan. Bahkan pemilihan Sultan Demak pun tak luput dari restu Sunan Giri. Giri menjadi semacam otoritas moral, tempat para pemimpin meminta petunjuk sebelum melangkah. Namun setiap kehidupan akan sampai pada ujungnya, dan bagi Sunan Giri, ajaranlah yang harus abadi, bukan dirinya. Ketika usia mulai menua, ia memandang Bukit Giri, tempat yang kini menjadi pusat pesantren dan dakwah. Di sanalah ia tersenyum seakan berkata, "Cahaya tak boleh padam, teruskan walau aku telah tiada." Dan ketika ajal menjemput, para santri dan masyarakat menangis bukan sekadar karena kehilangan seorang guru, tetapi kehilangan seorang ayah, seorang penjaga, seorang pelita. Namun, cahaya itu tidak padam. Hingga hari ini, makamnya di Gresik menjadi saksi, bukan tempat tangis, melainkan tempat doa dan syukur atas perjalanan sang anak samudera yang ditemukan dalam gelombang,
namun meninggalkan gelombang yang lebih besar, gelombang ilmu, iman, dan kebaikan bagi Nusantara. Dan begitulah kisah Sunan Giri, sang wali yang dilahirkan oleh lautan, dibesarkan oleh ilmu, dan abadi dalam dakwah. Jika engkau berdiri di Gresik saat senja, dengarkan baik-baik. Angin akan membawa bisikan sejarah tentang seorang bayi dalam peti kayu yang takdirnya ditulis langsung oleh tangan Tuhan.